Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Pak Izhar dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selamat belajar. Pada hari ini kita akan memulai pelajaran bab 1 yang judulnya menyayangi anak yatim dengan submateri mempelajari Quran surat Al-Ma'un. Baik anak-anak, kita mulai saja ya pelajarannya ya. Semoga kalian dapat memahami pelajaran kali ini dengan baik ya. Semangat. Baik, untuk memulai pelajaran, mari kita buka dengan membaca doa belajar bersama-sama. Siap ya anak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh dan soleha ya, setelah tadi kita membaca doa belajar bersama ya, sebelum masuk ke materi pelajaran, Bapak akan memberikan kalian ice breaking sebuah lagu yang berjudul Sewaktu Aku Masih Kecil ya. Nanti kita nyanyikan bersama-sama ya. Nih, lagunya seperti ini ya. Siap ya? Sewaktu aku masih kecil, belum tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca, tak taunya tak taunya asik juga. Sekarang aku sudah besar, sudah tahu apa itu Al-Quran. Ku baca-baca, ku hafal-hafal, tak taunya tak taunya aku bisa. Nah, gimana anak-anak? Ya, seru kan lagunya? Ya. Ya, anak-anak, ya. Dalam setiap pembelajaran tentu pasti ada tujuan pembelajaran ya. Nah, di pelajaran kali ini tujuan pembelajaran yang pertama yaitu ya, kalian diharapkan mampu menunjukkan kemampuan dalam mengartikan serta memahami pesan pokok surat Al-Ma'un dengan baik dan benar ya. Nanti Bapak ujikan ya. Yang kedua yaitu kalian Bapak harapkan bisa menghafal surat Al-Ma'un di depan kelas dengan benar dan percaya diri tentunya ya. Siap ya anak-anak ya? Baik, Bapak akan membacakan surat Al-Ma'un. Kalian perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna ya.
Nah, surat Al-Maun ini jumlah ayatnya ada 7 ya. Dari Ar-Ra'aital sampai wa yamna'unal ma'un itu ayatnya 7. Nah, surat Al-Maun ini adalah surat yang ke-107 dalam susunan mushaf Al-Quran. Tuh ya anak-anak ya. Kan seperti kalian tahu ya, jumlah surat dalam Al-Quran yaitu 100 berapa? 114 ya tuh. Dan surat Al-Maun ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Ya, jadi dinamakan surat Makkiyah karena turunnya di kota Mekah. Nah, kalau turunnya di Madinah, nama suratnya apa? Madaniyah. Itu paham ya anak-anak ya? Berikutnya, Bapak akan memberikan materi pesan pokok atau pesan utama yang terkandung dalam surat Al-Maun ya. Al-Maun kan terdiri dari 7 ayat. Nah, ayat yang pertama itu artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, itu ditanya tuh, siapa sih orang yang mendustakan agama ya? Nah, jawabannya itu ada di ayat kedua dan sampai ayat ke-7 ya. Yang pertama ya, yang termasuk orang yang mendustakan agama yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Tuh, menghardik anak yatim apa sih maksudnya? Ya, menghardik anak yatim di sini maksudnya itu tidak peduli, masa bodoh, cuek dengan anak yatim yang ada di sekitar. Ya, anak yatim kelaparan, anak yatim tidak sekolah. Nah, itu kita harus bantu ya. Kita nggak boleh cuek. Nah, di situ yang dikatakan menghardik itu maksudnya itu ya. Yang kedua ya, yang termasuk orang yang mendustakan agama yaitu yang tidak memberi makan orang miskin ya, tidak mau menolong orang miskin. Nah, itu ya yang mendustakan agama. Nah, kemudian ada ayat berikutnya, maka celakalah orang yang sholat. Nah, siapa kok sholat celaka? Nah, ada penjelasannya, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Yang termasuk lalai dalam sholat itu apa aja sih? Ya, yang pertama itu yang menunda-nunda sholat. Itu termasuk melalaikan sholat. Kemudian orang yang tidak memperhatikan bacaan sholat, niatnya nggak benar, bacaannya masih banyak yang keliru, itu namanya lalai dalam sholat. Harus banyak belajar ya tentang materi sholat tuh, agar tidak termasuk melalaikan sholat. Kemudian ya, setelah itu yang berbuat riya, perilaku orang yang berbuat riya. Apa sih riya, Pak? Nah, riya itu bahasa agama ya, yang artinya pamer ya. Ya, memberitahukan kemampuan kita kepada orang lain karena punya niat ingin dipuji. Itu tidak baik ya, itu termasuk dosa besar. Dan yang terakhir yaitu orang yang mempunyai kemampuan namun tidak mau memberikan bantuan dengan barang yang berguna. Punya harta yang banyak ya, tapi pelit sama orang, tidak mau menolong, tidak mau membantu, itu termasuk juga orang yang mendustakan agama. Paham ya anak-anak ya? Oke, nanti Bapak tanyakan ya di soal di LKPD yang akan Bapak berikan nanti ya. Setelah kalian menyimak penjelasan materi yang telah Bapak berikan, Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan itu apa saja? Yaitu terkait dengan materi kita, surat Al-Maun.
apa arti Al-Ma'un, jumlah ayatnya berapa, suratnya diturunkan di kota apa, termasuk golongan surat apa, ya. Itu harus kalian kuasai. Yang kedua, ya, pesan pokok, ya, atau kandungan yang terdapat dalam surat Al-Ma'un, ya. Itu harus kalian hafal di luar kepala, ya. Dan yang berikutnya tentu, ya, kalian harus menghafal surat Al-Ma'un beserta artinya, ya. Ini surat yang pendek, ya, gampang sekali untuk dihafal. Berikut dengan artinya. Siap ya anak-anak? Semangat! Ya, berikutnya Bapak akan memberikan, ya, salinan surat Al-Ma'un untuk kalian baca, ya, biar kalian hafal, ya. Bacanya itu berulang aja, ya, lama-lama jadi hafal beserta artinya, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak soleh dan solehah, ya. Setelah tadi kalian mendengar, menyimak penjelasan materi yang Bapak sampaikan, sampailah kita kepada LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, ya. LKPD ini nanti akan Bapak berikan kepada kalian untuk kalian isi, kalian jawab. Nah, di sini ada 3, ya. 3 LKPD yang akan Bapak berikan, ya. Di layar kiri itu tugasnya itu menjodohkan ayat surat Al-Ma'un dengan artinya yang tepat, ya. Nanti berikan tanda panah gitu, ya. Yang kedua, LKPD yang kedua yaitu kalian diperintahkan untuk menjawab, ya, pesan pokok, dan juga ada menulis terjemah surat Al-Ma'un dengan lengkap, ya. Dan yang tugas yang lainnya, ya, yang udah tercantum di LKPD tersebut. Nah, nanti LKPD berikutnya yaitu layar penjelasan layar berikutnya ini, ya. Nah, ini yang Bapak maksud tadi, ya, LKPD yang lembaran yang ketiga, ya. Kalian Bapak perintahkan untuk menulis, menyalin, ya, potongan ayat surat Al-Ma'un, ya. Kalian tulis tuh yang ada di titik-titiknya itu kalian tulis, ya. Bapak pengen tahu nih kalian dalam penulisan Arab itu seperti apa gitu, ya. Oke. Anak-anak yang soleh dan solehah, Bapak sajikan lembaran, ya, kerja detektif. Waduh, detektif keren banget, ya. Ya, ini Bapak tampilkan lembar kerja detektif, ya. Kalian tulis, ya, jawaban yang tadi Bapak telah berikan di satu kertas ini, ya. Nanti kalian serahkan ke Bapak agar Bapak bisa nilai, ya. Oke anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak soleh dan solehah, ya. Setelah tadi Bapak memberikan LKPD, nah nanti tugasnya itu kalian tulis di kertas lembar yang Bapak sajikan ini, ya. Namanya lembar kerja detektif. Weh, seru ya, lembar kerja detektif. Nah, nanti kalian tulis tuh di lembar itu, ya, pesan pokok, terus penulisan potongan ayat dan lain sebagainya. Kalian tulis, ya, kalian salin di situ, ya. Jadi nggak langsung di LKPD tadi, tapi di lembar kerja detektif menulisnya, ya. Seru ya, semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah sampailah kita di ujung pelajaran pada hari ini, ya. Semoga apa-apa yang telah kita pelajari pada materi surat Al-Ma'un, yaitu nama surat Al-Ma'un artinya apa, jumlah ayatnya berapa,
terus posisi surat Al-Maun itu ada di yang keberapa, diturunkan di mana, termasuk golongan surat apa, dan juga pesan pokok di dalamnya itu ya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa menjawab soal yang Bapak berikan pada ujian yang mendatang gitu ya. Yuk kita sama-sama membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, kita telah sampai di penghujung pembelajaran ya. Semoga apa-apa yang telah Bapak sampaikan ya, materi kali ini tentang Quran surat Al-Maun, kalian bisa memahaminya ya, terutama pesan pokok yang terdapat dalam surat Al-Maun ya. Semoga kalian dapat mengamalkan apa-apa yang diperintahkan dalam surat Al-Maun ya. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang mendustakan agama ya. Kita harus menyayangi anak yatim ya. Dimanapun anak yatim itu kita temui, kalau dia dalam kesusahan kita bantu itu ya. Inti dari pelajaran kali ini tentang anak yatim ya, walaupun tadi juga ada tentang orang miskin ya itu ya. Baik, kita baca sama-sama alhamdulillah ya, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Kita baca sama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.